CV Bri Psikolog. Maret, April, Mei, Juni. Berbulan-bulan sudah kita berada dalam masa pandemi. Begitu banyak yang telah terjadi. Betapa banyak yang sudah kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, terpaksa menunda perjalanan, menunda pernikahan, kehilangan bisnis, dan masih banyak lagi. Meskipun ancaman dari pandemi ini masih terus membayangi, namun ajakan untuk memasuki new normal sudah mulai diserukan. Seruan ini tentu tidak bermaksud untuk mengecilkan arti dari pandemi, tetapi justru agar kita dapat bersiap diri. Tetap waspada, namun harus tetap berkarya. Kali ini, saya mengajak sosok-sosok inspiratif dari berbagai latar belakang. Mereka akan berbagi cerita betapa beradaptasi di masa pandemi bisa menjadi inspirasi memasuki new normal. Kita tidak bisa merubah fakta adanya ancaman pandemi, tetapi kita bisa merubah cara pandang dan mengarahkan perilaku kita agar siap menghadapinya menggunakan perspektif psikologi positif. Dengan psikologi positif, kita bisa jeli melihat kesempatan, menerapkan integritas yang kita punya, melakukan aktivitas yang bermanfaat, kebiasaan baru yang lebih baik, dan mengerahkan seluruh talenta kita untuk dapat meraih kualitas kehidupan yang lebih berharga, bermakna, dan berbahagia. Gunakan KIAT, K-I-A-T, kesempatan, integritas, aktivitas, talenta. Memang orangnya tipe yang suka menjual apapun gitu ya, terutama makanan gitu. Dan terlebih lagi pada saat musim pandemi ini muncul, tentunya itu menjadi satu-satunya boleh dibilang itu sumber penghasilan saya, di mana pada saat itu kafe halaman, yaitu kafe yang saya dirikan, itu harus tutup sementara. Sebetulnya bisa melayani tapi hanya take away saja. Sehingga saya harus berpikir keras bagaimana caranya supaya barang-barang produk saya, makanan saya itu bisa dijual tanpa orang harus datang ke kafe. Awalnya saya menjual barang saya sendiri ya, makanan-makanan yang ada di kafe aja, misalnya kayak somai atau batagor atau bakmi atau apa gitu, apapun yang bisa saya jual bahkan sampai ke luar kota seperti Jakarta. Kafe saya kebetulan ada di Bandung, jadi saya harus berpikir gimana caranya bisa di packing dan bisa dikirim dalam keadaan frozen. Banyak sekali hikmahnya. Pertama, saya jadi tahu seluk-beluknya bagaimana menjual barang sampai pada konsumen dengan aman dan rapih dan bersih gitu ya. Nomor 2, saya bisa membantu teman-teman saya yang punya produk-produk bagus yang bisa saya jual, jadi saya juga dapat keuntungan, teman-teman saya juga punya dapat keuntungan. Jadi kita saling membantu ya. Nomor 3, hikmahnya ya pasti saya alhamdulillah bisa tetap punya penghasilan di masa yang sangat sulit ini.
tahun saya membangun karir sebagai profesional. Di dalam membangun profesi bagi saya bukan sekedar menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi ada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Yang pertama adalah kapabilitas yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini bisa dipelajari dan juga dilatih. Dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman, dengan jam terbang, kita bisa lebih baik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan itu. Hal kedua, ini adalah hal yang sangat penting bagi saya, adalah integritas. Karena hal ini berkaitan dengan kepribadian, moral, dan juga nilai-nilai yang kita bawa, misalnya kejujuran. Saya membangun integritas berdasarkan 4 dasar kepemimpinan di dalam Islam, yaitu 1. Sidik kebenaran. Yang saya lakukan dasarnya adalah kebenaran. Yang kedua adalah amanah, menjalankan sesuai dengan apa yang diminta, apa yang ditugaskan kepada kita. Yang ketiga, tablik, yaitu syiar. Yang keempat, fatonah, cakap, cerdas, mampu mengerjakannya. Dalam membangun karir, sama juga membangun reputasi. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan kita yang menilai, orang lain yang menilai. Saya rasa itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Hendro Purwanto. Ini saya akan coba sharing bagaimana mencoba melawan pandemi COVID ini dengan bersepeda dan berolahraga. Kenapa bersepeda? Karena satu, bersepeda itu aerobiknya luar biasa panjang. Itu yang dibutuhkan badan kita untuk mendevelop imunitas terhadap berbagai penyakit. Kedua, bersepeda itu menggunakan peralatan sendiri, ya kita bisa mendesinfektan sendiri dan kita relatif tidak bertemu dengan orang lain dan mengurangi risiko terpapar dengan virus COVID-19. Yang ketiga, bersepeda itu menghilangkan stres, kita di alam bebas pergi kemana saja, mau ke gunung, mau ke pantai, menikmati hawa segar, dan ternyata tanpa stres itu membantu sekali meningkatkan imunitas badan kita.
Dengan PSBB ini justru saya bisa mengasah kembali anugerah yang sudah lama terpendam dalam diri saya, yaitu melukis. Akhirnya saya bisa lebih fokus menghasilkan beberapa karya lukis yang lebih baik daripada sebelumnya. Terakhir, 13 tahun yang lalu saya melukis anak saya saat masih kecil. Selama PSBB sampai lebaran minggu kedua, saya sudah menghasilkan 6 lukisan. Tetap semangat, lakukan sesuatu yang baru atau yang belum pernah kita lakukan untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Tetap jaga kesehatan. Hai, lucu nggak? Ini hobi saya selama pandemi kemarin sampai saat ini membuat keranjang oil dengan teknik decoupage. Sebenarnya ini hobi saya sudah dari dulu. Essential oil itu kan lagi booming ya, jadi saya desain sendiri untuk keranjang oil ini. Lalu saya cetak gambar-gambarnya. Kemarin saya juga bikin hampers kolaborasi dengan anak saya. Dia bikin cookiesnya. Lalu saya bikin wadah-wadahnya. Pesanannya lumayan banyak, alhamdulillah. Hai Jas. Hai, Lagi ngapain? ini lagi bikin soft cookies buat orderan teman-teman. Oh, namanya apa tuh? Namanya tuh Kyuki, panjangan dari quarantine cookie, karena Kyuki ini terbentuk pas lagi masa karantina di pandemi ini. Oke. Sebenarnya aku udah nyoba nyari resep yang pas tuh udah dari lama banget. Nah terus alhamdulillah waktu awal karantina ini aku nemu resep yang pas. Teksturnya tuh kayak gini kalau Kyuki tuh. Tuh dia soft. Oh, soft cookie. Gunakan perspektif psikologi positif agar kita dapat mengoptimalkan segenap sumber daya yang kita punya untuk beradaptasi, untuk meraih kualitas kehidupan yang lebih bermakna, lebih berharga, dan lebih bahagia.